Kota Baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Polanya itu sama, beli murah di Kalimantan Timur, ya kan, dibangun, jual sama rakyat Indonesia. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur, ke Penajam? Kagak ada kan? Tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar, banyak tuh yang mau pindah ke situ. Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Apakah menteri, dirjen, dan direkturnya hanya ASN saja, uang ASN juga malas ke sana? Atau perlu ada rakyat tinggal di sana? Itu 182.000 hektar loh. Lalu kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Jadi pertanyaannya coba, satu, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang-pengembang itu. Jadi yang ngebangun adalah pengembang-pengembang asing dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang Cina yang membangun di sana. Mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila, gebleknya kelewatan gitu loh. Ini mereka yang tinggal semua. Saat kan tinggal kasih siap, selesai nih kita Indonesia. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Yang jelas aja deh Pak Jokowi, ngomong apa adanya aja dah. Iya. Jakarta, CNBC Indonesia, China telah memaparkan sejumlah bidang prioritas dan langkah-langkah yang akan diambil untuk beralih dari perekonomian terbesar kedua di dunia hingga menjadi pemimpin inovasi. China berencana menjalankan pembangunan yang berorientasi pada inovasi dan menggarap beberapa proyek strategis di bidang kecerdasan buatan, informasi kuantum, integrated circuit, kehidupan dan kesehatan, ilmu otak, pembudidayaan, sains dan teknologi aerospace, serta eksplorasi Deep Earth dan Deep Ocean. Hal-hal ini tercantum dalam teks lengkap proposal pembangunan Komite Sentral Partai Komunis China, CPC, yang dibuka untuk publik pada Selasa lalu. Dilansir CGTN, Jumat, tanggal 6 November tahun 2020. Dokumen tersebut adalah proposal kepemimpinan CPC dalam rangka merumuskan rencana 5 tahun ke-14, tahun 2021 sampai tahun 2025, 5-Year Plan, FYP, untuk pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat nasional serta target-target jangka panjang. Dokumen ini disahkan dalam sesi pleno kelima Komite Sentral CPC ke-19 yang ditutup pada tanggal 29 Oktober. Dalam pidato penjelasan tentang proposal tersebut, Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPC, menekankan China harus mengutamakan langkah-langkah untuk mempromosikan pembangunan berkualitas pada periode YFP ke-14. Untuk itu, China bertekad untuk memprioritaskan peran penting inovasi dalam modernisasi, serta membangun kemandirian sains dan teknologi. Keduanya menjadi penopang strategis bagi pembangunan nasional, seperti yang tercantum dalam proposal tersebut. China akan meningkatkan sistem inovasi nasional dan mempercepat langkahnya untuk mengubah negara menjadi kekuatan sains dan teknologi, menurut proposal ini. Di satu sisi,
Kami akan meningkatkan keahlian dalam inovasi independen, sebab sejumlah teknologi utama dan inti tidak dapat dibeli, ujar Wang Zhigang. Lebih lagi, kami juga berharap untuk mempelajari pengalaman yang lebih mutakhir dari negara-negara lain, sekaligus membagikan sederet pencapaian sains dan teknologi Tiongkok kepada dunia, serta menyumbangkan kearifan Tiongkok guna mengatasi berbagai tantangan global, lanjut Wang. Kita baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Ngeri, di balik proyek IKN, Jokowi Ahok diyakini punya deal-dealan ke Cina. Bangunan itu Polanya tuh sama, beli murah di Kalimantan Timur, ya kan, dibangun, jual sama rakyat Indonesia. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur, ke Penajam? Nggak ada kan? Tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar, banyak tuh yang mau pindah ke situ. Jadi kita lagi bangunin ibu kota buat siapa? Itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Apakah menteri, dirjen dan direkturnya hanya ASN saja? Uang ASN juga malas ke sana? Atau perlu ada rakyat tinggal di sana? Itu 182.000 hektar loh. Lalu kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Jadi pertanyaannya coba, satu, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang-pengembang itu. Jadi yang ngebangun adalah pengembang-pengembang asing dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana. Mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3, macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila, gebleknya kelewatan gitu loh. Ini mereka yang tinggal semua. Saat itu kan tinggal kasih siap, selesai nih kita Indonesia. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Yang jelas aja deh Pak Jokowi ngomong apa adanya aja dah. Iya. Oke kan? Ngeri, di balik proyek IKN, Jokowi Ahok diyakini punya deal-dealan ke Cina. Wartawan senior sekaligus pegiat media sosial Edi Mulyadi mengungkapkan deal-dealan yang disebut melibatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Presiden Jokowi dengan pihak Republik Rakyat Cina atau RRC dalam proyek pemindahan ibu kota negara atau IKN. Menurut informasi yang diterima, Edi Mulyadi meyakini bahwa Jokowi dan Cina sudah belajar banyak dari dinamika politik belakangan ini, khususnya pada perhelatan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Dia menilai kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta tersebut tentu membuat pihak penguasa trauma hingga memutar cara dengan membuat proyek pemindahan IKN. Ada yang mengatakan di sini sumber informasi, tampaknya Jokowi dan RRC ini paham betul tentang kondisi ini, tentang penguasaan ibu kota. Mereka tahu mendengar kasus kalahnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kontes